Hai semuanya, di video kali ini kita akan lanjut membahas pecahan. Jadi semisal kita punya pecahan 3/7. Kita tahu bilangan yang berada di atas garis ini itu adalah pembilang, dan bilangan yang berada di bawah itu adalah penyebut. Kemudian kita bisa juga membayangkan pecahan ini sebagai persegi panjang. Seperti ini misalkan. Karena penyebut pecahan kita itu adalah 7, maka persegi panjang ini akan dibagi menjadi 7 bagian yang sama besar. Kemudian karena pembilangnya adalah 3, maka dari ketujuh bagian ini, 3 diantaranya akan kita arsir. Nah, semisal kita punya pecahan lagi, katakanlah 5/7, kemudian kita bayangkan dia sebagai persegi panjang. Nah, karena penyebutnya juga 7, maka kita akan bagi persegi panjang ini 7 bagian sama besar. Jadi sama persegi panjang di atas dan persegi panjang yang di bawah, kedua-duanya dibagi menjadi 7 bagian yang sama besar. Yang membedakan adalah pembilangnya itu di sini adalah 5, maka yang diarsir adalah 5 bagian. Nah, semisal saya gambar garis di sini, kita bisa lihat bahwa ternyata pecahan 5/7 itu nilainya lebih besar dibandingkan 3/7. Jadi dua pecahan itu bisa kita bandingkan. Contoh lain semisal kita ingin bandingkan 3/4 dan 4/5. Nah, di sini sudah ada dua persegi panjang untuk mewakili mereka. Tapi kalau dilihat di sini, penyebut pecahan ini itu adalah 4. Jadi persegi panjang ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang besarnya itu sama. Sedangkan pecahan ini, penyebutnya itu adalah 5. Jadi persegi panjang ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Pecahan di atas akan kita arsir 3 bagian karena pembilangnya itu adalah 3. Sedangkan untuk pecahan yang di bawah ini, kita akan arsir 4 karena pembilangnya adalah 4. Nah, semisal saya gambar garis ya. Nah, kalau dilihat 4/5 itu nilainya lebih besar dibandingkan 3/4. Nah, sekarang ada contoh lagi di sini. Dua buah pecahan, 1/2 dan 2/4. Saya sudah gambar dua perseginya. Untuk persegian di atas itu dibagi menjadi 2 karena penyebut untuk pecahan ini itu adalah 2. Kemudian persegian di bawah ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar karena penyebut untuk pecahan ini itu adalah 4. Kita sisa arsir saja ya kan? Untuk pecahan di atas itu, kita arsir 1 bagian, kemudian kita arsir 2 bagian untuk persegi panjang yang ada di bawah, karena pembilang untuk pecahan ini itu adalah 2. Nah, untuk membandingkannya, kita sekali lagi akan gambar garis di sini. Nah, kelihatannya, kedua pecahan ini memiliki nilai yang sama. Jadi, bisa saja dua buah pecahan itu memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Contohnya, ini. Untuk 1/2 itu pembilangnya 1, sedangkan ini itu 2. Di sini penyebutnya 2, dan di sini penyebutnya 4. Kedua-duanya beda. Mereka itu baik penyebut dan pembilangnya beda, tapi mereka itu memiliki nilai yang sama. Jadi dua pecahan atau lebih itu, kalau memiliki nilai yang sama, kita sebut sebagai pecahan senilai. Jadi contoh pecahan senilai itu apa? Seperti ini, 1/2 dan 2/4. Mereka itu memiliki nilai yang sama. Nah, selain membandingkan dua buah pecahan, kita juga bisa menjumlahkan mereka. Untuk sekarang kita akan coba jumlahkan dua buah pecahan yang penyebutnya sama. Misal 2/4 kita ingin tambah dengan 1/4. Nah, jadi kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama yaitu 4. Kita akan mulai dengan membayangkan mereka sebagai persegi panjang. Nah, jadi gambarnya itu kira-kira seperti ini. Nah, karena kedua pecahan ini penyebutnya sama-sama 4, nanti jawabannya itu akan memiliki penyebut 4 juga. Nah, di sini sudah ada persegi panjangnya dibagi menjadi 4 sesuai dengan penyebutnya. Cara menjumlahkan kedua pecahan ini gimana? Kita sisa lihat persegi panjang ini. Untuk persegi panjang dari pecahan 2/4 itu, arsirannya 2. Jadi kita arsir 2 di sini. Nah, kemudian kita gabung dengan arsiran dari persegi panjang untuk pecahan 1/4 kita ini. Arsirannya ada 1 ya kan? Jadi kita arsir lagi 1 bagian. Nah, kalau kita hitung jumlah yang terarsir di sini ada 3 ya kan? 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang terarsir. Jadi bisa saya tulis 3 di sini. Jadi 2/4 dijumlahkan dengan 1/4 itu hasilnya adalah 3/4. Contoh selanjutnya, misal saya ingin jumlahkan 4/10 ditambah dengan 6/10. Sekali lagi kita bisa bayangkan mereka ini sebagai gambar yang memiliki bagian. Nggak harus selamanya persegi panjang. Bisa juga poligon atau semisal lingkaran seperti ini. Ya kan? Ya, jadi nggak harus persegi panjang. Nah, hasil dari penjumlahan pecahan ini nantinya
memiliki penyebut 10 juga, ya kan? Nah, selanjutnya kita sisa gabung arsiran bagian dari lingkaran pecahan 4/10 dan arsiran bagian dari lingkaran pecahan 6/10. Nah, kalau kita gabung arsiran kedua lingkaran ini, kita akan peroleh gambarnya itu seperti ini. Ya, jadi ke-10 bagian dari lingkaran ini, itu semuanya terarsir. Dan bisa saya tulis 10 di sini. Dan ingat, 10/10 itu sama dengan 1. Karena yang dilihat itu bukan lagi bagiannya, tapi kita lihat lingkaran ini secara utuh. Lingkaran ini ada 1, ya. Jadi 10/10 itu sama dengan 1. Nah, dari contoh-contoh penjumlahan pecahan tadi, kita bisa lihat pola gitu. Bahwa ternyata penjumlahan pecahan itu kita sisa jumlahkan pembilangnya. Jadi 2/4 ditambah 1/4 itu bisa kita tulis seperti ini. 4 sebagai penyebutnya. Nah, pembilangnya sisa kita tambah. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 berapa? 2 ditambah 1 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. 4/10 ditambah 6/10 itu kita bisa buat garis yang panjang seperti ini, di mana penyebutnya itu 10, dan kita sisa jumlahkan 4 ditambah 6 itu berapa? 4 ditambah 6 itu adalah 10, yang dimana kita tahu ini itu adalah sama dengan 1. Nah, saya kasih satu contoh lagi. Berapa 20/100 ditambah 35/100? Nah, cara menjumlahkan kedua pecahan ini bagaimana? Ya sama. Jadi penyebutnya sudah pasti 100. Kita sisa jumlah pembilangnya. 20 ditambah 35 itu berapa? Itu adalah 55. Ya, mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Fitmat selanjutnya.